Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan di kelas Biologi 4D. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, NPM 1911060398 dari kelas Biologi 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan lingkungan sebagai tugas akhir pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Berikut adalah materi yang saya sampaikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan sangat berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Karena masyarakat yang sehat merupakan perwujudan dari lingkungan yang bersih dan nyaman. Tetapi, ada beberapa masyarakat yang kurang menyadari apa pentingnya menjaga lingkungan, yang akan berakibat pada kesehatan di setiap masyarakat. Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya kesehatan lingkungan yang baik jika ingin menciptakan komunitas yang sehat dan bahagia. Apabila mereka mampu menjaga lingkungan dengan baik secara tanggung jawab, munculnya banyak penyakit yang umumnya dikarenakan adanya lingkungan kotor dapat dihindari. Itulah tadi gambaran dari saya mengenai kesehatan lingkungan yang terjadi dalam lingkungan kita. Lalu, apa sih sebenarnya definisi kesehatan lingkungan itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa definisi dari kesehatan lingkungan. Yang pertama ada menurut WHO. Menurutnya adalah kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusianya. Yang kedua, menurut HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Menurutnya, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Lalu, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut World Health Organization atau WHO, ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, penyediaan air minum, yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga, ada pembuangan sampah padat, yang keempat, pengendalian vektor, yang kelima, pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, yang keenam, ada higiene makanan, termasuk higiene susu, yang ketujuh, ada pengendalian pencemaran udara, yang kedelapan, ada pengendalian radiasi, yang kesembilan, ada kesehatan kerja, yang ke-10 ada pengendalian kebisingan, yang ke-11 ada perumahan dan pemukiman, yang ke-12 ada aspek scheduling dan transportasi udara, yang ke-13 ada perencanaan daerah dan perkotaan, yang ke-14 ada pencegahan kecelakaan, yang ke-15 ada rekreasi umum dan pariwisata, yang ke-16 ada tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, yang terakhir atau yang ke-17 tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Sedangkan di Indonesia sendiri, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup PESLIN ada 8, yaitu yang pertama ada penyehatan air dan udara, yang kedua pengamanan limbah padat atau sampah, yang ketiga pengamanan limbah cair, yang keempat pengamanan limbah gas, yang kelima pengamanan radiasi, yang keenam pengamanan kebisingan, yang ketujuh pengamanan vektor penyakit, dan yang kedelapan atau terakhir ada penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Nah, lalu ada tidak sih masalah-masalah kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia? Tentu ada dong, banyak di lingkungan kita. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia, permasalahan dalam kesehatan lingkungan, pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar, bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor resiko timbulnya infeksi saluran pernapasan bagi anak balita. Mengenai masalah outdoor pollution atau pencemaran udara di luar rumah,
Berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan resiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok resiko tinggi penduduk kota dibanding pedesaan. Besar resiko relatif tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini bagi jenis pencemar yang akumulatif tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan untuk dibuat lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius. Misalnya infeksi saluran pernapasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadwal penerbangan, dan terganggunya ekologi hutan. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.